Halo tim M, baik lagi sama gue Irfan di konten Fast Break tanggal 24 Januari 2022. Setelah kita lama absen dan akhirnya gue akan membahas tentang IBL Seri 1 Jakarta yang seru banget ya. Dan menurut gue dengan adanya pemain asing dan peraturan hanya boleh satu pemain asing di lapangan, itu kayaknya makin seru ya dari dibanding dua pemain asing menurut gue. Karena dua pemain asing tuh bolanya ke asing terus gitu. Kalau sekarang kan asingnya dan lokalnya bisa bekerja sama lah gitu. Dan terbukti juga ya di setiap game di seri 1 ini banyak game-game yang plot twist menurut gua, yang tim papan atas melawan tim papan bawah akhirnya bisa sengit banget. Dan bisa jadi kalah, mungkin yang kita kayaknya nih bisa menang nih tim A, ternyata dia kepleset gitu. Jadi nggak bisa, unpredictable lah seri 1 ini menurut gua, seru banget. Dan performa tim-tim baru ya, gue akan membahas performa tim baru. Ada satu tim yang menurut gue sayang banget, dia skuadnya masih bagus, punya komposisinya pemainnya bagus lah, tapi masih belum stabil nih performanya, yaitu Rans Peak Basketball. Karena di scrimmage kita tahu ya, di YouTube kalau kita nonton scrimmage-nya itu Rans ini jarang kalah gitu, bahkan pernah ngalahin Satria Muda yang notabene dia adalah tim kuat gitu, juara bertahan. Dan menurut gua kalau Rans ini kurangnya sih dia sistem bermainnya juga, karena mungkin karena penyesuaian dengan asingnya kah, atau mental bermainnya kah, atau belum bekerja sampai dengan baik gitu di skuadnya si Rans nih. Apalagi nggak ada point guard utamanya, yaitu Christian Gunawan yang masih cedera di seri 1. Jadi mungkin gara-gara nggak ada point guardnya, jadi permainannya tuh agak terlalu, mungkin temponya terlalu cepat atau kadang terlalu lambat, dan poinnya juga masih kurang ya menurut gua. Dari komposisi pemain sih nggak jelek ya, ada Januar, ada Bima Rizky, ada Valentino Hubungan, ada Oki Wira yang emang pernah jadi timnas juga gitu. Jadi gua masih menantikan nih, semoga di seri 2 si Rans ini bisa step up lah dengan pola permainannya dari coach Koko gitu. Karena komposisinya bagus gitu, dengan dua pemain asingnya juga. Kita tahu Shane Edwards juga sebagai asing, dia pernah main buat Satya Wacana yang memang bagus banget gitu. Jadi menurut gue memang sistemnya aja sih belum ketemu. Selain kekecewaan gue terhadap Rans, gue juga amazing nih terhadap tim baru lainnya, itu Tangerang Hawks, yang memang dari awal itu semangatnya tinggi banget gitu ya, dengan pemain-pemain mudanya, dengan coach Jeffrey Meldi yang memang terkenal dengan bisa meracik pemain-pemain muda jadi lebih bagus gitu. Bahkan dia bisa menang 2 game dari 4 game yang akhirnya dia menduduki peringkat ketiga di divisi merah. Dan semua kemenangan di Hawks ini tipis-tipis ya, juga comeback, dan ada performa apik dari, gue lihat ada Rizky Effendi, ada Ari-Adi yang step up banget, ada juga Winston Swenjaya pemain barunya. Dan yang paling salut tuh asingnya asingnya Tangerang Hawks, itu si Ross. Wah, itu kuat banget ya. Tapi selain si Ross ada Drexler yang menurut gua masih belum menunjukkan performanya sih sebagai pemain asing gitu. Dan kayaknya si Adam Drexler ini bakal diganti sih harusnya ya, karena performanya underperform banget gitu sebagai pemain asing. Dan itu kan ulasan dari tim-tim baru ya. Itu sekarang gue mau bahas tentang tim-tim tim-tim lama, tim-tim baru ya. Kita nggak bisa bilang lama, nggak bisa bilang baru ya, karena itu Dewa United yang sebelumnya jadi Lovre Dewa United, dan sekarang dia berdiri sendiri namanya Dewa United. Dan pemain-pemainnya juga kebanyakan dari Lovre juga, ada Caleb, dia baru masuk ya, ada Jamar juga, ada Saverius. Yaitu ini si Dewa ini punya 3 MVP bersamaan nih, wow. Dan meskipun tergolong kuat timnya, tapi kemarin di seri 1 walaupun menyapu bersih semua game, tapi game-game Dewa ini notabene game-game sengit ya. Bahkan saat melawan Satya Wacana pun berakhir sengit dengan skor 66-64. Tapi itu gue lihat permainan Dewa di akhir-akhir di game ketiga, game keempat, itu sudah polanya udah bagus, karena mungkin pemainnya berpengalaman ya. Ada Saverius, ada Caleb, ada juga Dio Tirta yang nembaknya bagus banget, dan jangan lupakan ada Pawe juga. Jadi menurut gue ini ada Dewa ini salah satu tim yang kandidat juara terkuat sih. Tapi kan kita belum bisa ngomong ya, karena di seri 1 si Dewa ini belum ketemu tim-tim besar. Nah, mungkin di seri 2 dia akan ketemu Pelita Jaya, itu ujian utamanya menurut gue.
Dan selain ada Dewa, ada juga tim yang mengejutkan gua, yaitu Amarta Hang Tua. Hang Tua juga berhasil menyapu bersih kemenangannya. Menurut gua ini Hang Tua ini karena memang asingnya tahun lalu juga yang pernah dia pakai sama ya. Jadi menurut gua sih emang udah timnya udah komposisinya pas aja gitu, udah chemistry-nya kuat, apalagi ada coach Inal juga dan ada tambahan pemain asing yang pernah bermain buat Pasifik juga. Di si Anthony Waters gitu. Jadi yang gua outside dan inside-nya bagus. Ada juga pemain-pemain lokal yang step up. Ada Sheffield yang bagus banget di seri satunya, ada ada Stefan Neno, dan ada juga pemain yang berpengalaman di IBL itu Fafa Karsera. Dan walaupun Kelly Purwanto harus absen, tapi kayaknya nggak terlalu berpengaruh ya kalau kita lihat permainannya Sheffield sebagai point guard. Walaupun si Hang Tua ini dengan kehilangan Kelly dia kayaknya nggak ada point guard utama gitu, tapi menurut gue Sheffield cukup berhasil menjalankan tugasnya si Kelly Purwanto nih. Gue lihat sekarang karena ada satu pemain asing tuh, jadinya pemain asingnya nih nggak semua bola ke dia gitu. Dia defense juga bagus pemain asingnya. Jadi gue masih menantikan si performa pemain asing yang lebih dari ini gitu loh. Itu aja timnya yang bisa gue sampaikan hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video gue, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video terbaru dari gue. Bye tim.